Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di RB Podcast bersama saya Monica, berkontribusi dari balik jeruji. Ya, pada kesempatan pada pagi hari ini saya kedatangan tamu yang akan memberikan informasi yang inspiratif dan tentunya memperluas wawasan kita. Ya, di pagi hari ini saya akan berbincang dengan sosok yang sangat peduli terhadap permasalahan anak. Ya, beliau ini adalah Bapak Sugino. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rutan Batang, selamat datang di RB Podcast. Beliau ini adalah ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Batang. Ya, sedikit review Bapak untuk informasi untuk pemirsa yang ada di rumah bahwa di Rutan Batang ini perkara pidana yang terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak ini merupakan salah satu jenis tindak pidana yang tergolong cukup besar, bahkan termasuk dalam 5 besar dalam klasifikasi tindak pidana yang dilakukan. Nah ini Pak Sugino, ini adalah kali pertama Bapak berkunjung di Rutan Batang. Bagaimana kesan Bapak mengenai kondisi di Rutan Batang saat ini? Ya, kesan saya selaku Ketua Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Batang, ya terima kasih atas undangan dari Kepala Rutan. Tentunya ini undangan balasan kami karena beberapa hari kemarin dari Karutan beserta rombongan itu datang ke kantor sekretariat kami, dan tentunya kami karena diundang kami datang ke sini, dan pesan dan kesan saya itu pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih atas undangan dari Kepala Rutan Pak Rendra, karena baru pertama kali kami dari Komnas Anak Perlindungan Kabupaten Batang itu kami datang ke sini. Setelah kami lihat-lihat, ternyata untuk terkait dengan warga binaan yang ada di Rutan kelas 2 Kabupaten Batang ini, yaitu dari fasilitas bloknya itu sudah terpisah Ibu. Jadi tidak berbaur sama orang-orang dewasa. Itu kesan saya itu. Terus di beberapa fasilitas yang lain tentunya juga ada fasilitas untuk baca untuk pengunjung, yang di situ juga ada untuk ruang menyusui ibu dan anak. Terus ada juga tadi tak lihat ada juga fasilitas untuk bermain anak. Itu sementara itu Ibu. Setelah menyaksikan kondisi dan berbagai kegiatan serta aktivitas yang dilakukan oleh warga binaan di Rutan Batang ini, apa harapan Bapak terhadap Rutan Batang, terutama bagi para warga binaan, termasuk dalam kategori anak yang sedang menjalani masa pidananya di sini, Pak? Tentunya harapan fasilitas yang ada di sini yang sudah bagus atau sudah baik itu tetap akan ditingkatkan, apalagi terkait dengan hak-hak untuk warga binaan itu antara lain terkait dengan fasilitas air tentunya ya. Kalau toh misalnya terkait di rutan kok fasilitas air kurang mencukupi, harapannya mungkin dari beberapa teman Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Batang juga akan mendorong ke pemerintah daerah untuk dalam hal ini, karena pengadaan ternyata air di sumur bor itu rusak, atau tentunya kan kami juga bisa setidaknya memberikan masukan ke pemerintah daerah agar memberikan fasilitas tentunya, karena bagaimanapun juga yang namanya rutan di Kabupaten Batang sendiri warga binanya juga merupakan warga Kabupaten Batang, tentunya mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Ya Bapak, terkait dengan posisi Bapak ini sebagai Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Batang, apa yang menjadi program unggulan Bapak, terutama terkait pelaku yang masih dalam kategori anak Bapak?
terkait saya sebagai Ketua Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Batang, tentunya kami dibantu oleh beberapa pengurus, yaitu program unggulan kami itu tentu yang sudah berjalan yang seirama dengan program pemerintah daerah Kabupaten Batang, yaitu Batang sebagai layak anak. Dan kemarin juga dari pemerintah kabupaten sendiri sudah memberikan fasilitas antara lain untuk taman baca anak, untuk taman bermain anak, apalagi dari pemerintah daerah sendiri memberikan fasilitas di, kalau nggak salah itu di Jalan Dr. Wahid itu ada semacam kayak taman untuk hiburan anak itu. Nah tentunya ya kami sebagai Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Batang mendorong untuk seirama dengan pemerintah Kabupaten Batang sendiri, dengan adanya kasus-kasus anak yang belum terhadap kekerasan anak, entah seksual anak dan predator anak, itu kami akan memfasilitasi, mendorong, akan memberikan pendampingan hukum terhadap anak-anak yang bermasalah, karena bagaimanapun juga anak merupakan generasi bangsa yang perlu kita lindungi, yang perlu kita jaga hak-hak anak. Dari yang Bapak sebutkan tadi kan mungkin itu upaya dari KPAI sendiri ya? Komnas Mbak, bukan. Oh, iya. Karena kalau Komnas. KPI itu sendiri, karena di Indonesia sendiri itu ada 3 lembaga yang berkontribusi untuk melindungi hak anak, itu antara lain Komnas Perlindungan Anak sendiri, KPAI sendiri, terus ada Lembaga Perlindungan Anak. Kalau KPAI sendiri itu kepres langsung, Ibu, kepres dari keputusan Presiden. Kalau Komnas Perlindungan Anak itu ketua umumnya Pak Sirait. Kalau yang Lembaga Perlindungan Anak Kak Seto. Nah, kita perwakilan dari Provinsi Jawa Tengah, yang ketua umum Provinsi Jawa Tengah yaitu Dr. Indar Susilo SHMH. Itu. Ya. Apa sih harapan Bapak untuk mewujudkan Kabupaten Batang ini sebagai kabupaten yang ramah anak? Ya, harapan kami tentunya di sini juga disupport oleh pemerintah daerah, apalagi alhamdulillah mungkin satu-satunya organisasi yang di situ kepengurusannya alhamdulillah dari semua unsur Musbida, kami pelindungnya yaitu Bapak Bupati. Di situ ada beliau, dan di pembinanya juga ada Pak Wakil Bupati Buka Jari dari Kesbangpol. Di penasihatnya alhamdulillah kemarin kita juga sudah meminta sama Pak Rendra sebagai Kepala Rutan. Beliau juga bersedia untuk menjadi penasihat di Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Batang, dan kami juga kemarin bersilaturahmi dengan Ketua Pengadilan Pak Kuntoro, dan beliau juga alhamdulillah bersedia untuk menjadi penasihat. Tentunya ini harapan kami tentunya berirama dengan pemerintah daerah, karena bagaimanapun juga kami butuh spot-spot dari pemerintah daerah, Ibu, terkait dengan mungkin anggaran dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah kemarin kami juga sudah mengadakan kegiatan sosial, antara lain yaitu sunatan massal gratis. Itu kita targetkan dari 100 anak pada hari hanya tanggal 23 Agustus 2020. Tempatnya di Gedung Pramuka itu alhamdulillah yang hadir itu ada 95 anak, dan 1 anak itu mendapatkan antara lain fasilitas sarung, terus baju koko, peci, dan uang saku 100.000, dan alhamdulillah sudah terlaksana semua. Dan pada hari Minggu kemarin di tanggal 30-nya kita juga mengadakan lagi, tapi dengan peserta 10 anak dengan fasilitas yang sama. Tentunya ini juga menjadi suatu harapan bagi anak-anak, terutama bagi orang tua yang kurang mampu. Dan kemarin kita mengadakan bakti sosial itu, Ibu. Jadi pemerintah kabupaten juga sangat mendukung ya Pak ya? Ya alhamdulillah sangat mendukung dari kegiatan kami. Ya, jadi dari perbincangan kita pada hari ini dapat kita simpulkan bahwa Komnas Perlindungan Anak ya Pak ya? Iya betul. Ya, dan Rutan Batang ini dapat meningkatkan
kerjasamanya yang baik dan juga bisa menjadi mitra kerja yang strategis ya Pak ya. Betul. Dalam program pembinaan dan juga bagi anak yang bermasalah sendiri terhadap ya mungkin pelayanannya. Iya. Ya Bapak. Oke. Mungkin ada pesan-kesan yang mungkin Bapak ingin sampaikan kepada pemirsa yang mungkin nanti melihat podcast kali ini bersama Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Batang. Pesan saya terhadap masyarakat khususnya Kabupaten Batang, tentunya bagi orang tua itu bisa menjaga anaknya dari orang tua, dan juga bisa untuk menjaga dari kekerasan anak, karena banyak terjadi di lingkungan masyarakat yang tidak begitu tahu itu apa yang namanya kekerasan terhadap anak. Sebagai contoh, mungkin di dalam suatu pendidikan kan katakanlah bisa jadi itu kayak guru nyun sewu ya, guru mungkin tujuannya untuk mendidik tapi dengan cara yang kurang pas, itu kan juga menjadi suatu persoalan. Itu kan harapan kami juga di masyarakat dengan adanya Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Batang ini, nanti kurang lebihnya bila membutuhkan fasilitas ataupun dorongan ataupun permasalahan yang bisa kami bantu, tentunya harapan dari Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Batang itu dapat bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Batang. Itu. Oh iya Pak, ini saya ada pertanyaan nih Pak. Kan sekarang ini kan lagi marak-maraknya kasus bullying anak ya. Lah, dari Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Batang sendiri apakah pernah menanganinya Pak? Kasus bullying kan sekarang kan lagi marak sih ya Pak ya. Iya. Kalau terkait bullying mungkin kan yang jelas kasus kemarin itu kami sudah menampingi satu kasus di Polres Kabupaten Batang, dan kemarin juga sudah ada ketetapan hukum. Tapi di sini memang yang namanya persoalan dengan kasus anak itu sangat rumit, apalagi banyak melibatkan yang terhadap kekerasan anak apapun seksual itu akan melibatkan orang-orang yang penguasa ataupun orang-orang yang berduit. Tapi kemarin kita ada pendampingan itu, kasus itu kebetulan kok korbannya anak juga pelakunya anak. Harapan kami terkait dengan hal itu yang lain ya tentunya bagaimanapun di sini yang namanya tersangka anak kan juga mempunyai hak untuk dilindungi. Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan berarti kita selesaikan dengan secara hukum. Itu ya Pak. Itu. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih pemirsa RB Podcast yang sudah mengikuti obrolan kita pada pagi hari ini dengan Bapak Sugino. Terima kasih juga. Ya, demikian pemirsa. Sampai di sini dulu untuk podcast kita sesi kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dengan tamu yang tentunya lebih inspiratif, istimewa dan juga banyak memberikan manfaat untuk kita semua. Oke. Saya Monica, salam RB Podcast berkontribusi dari balik jeruji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.